Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus yang artinya adalah Paskah itu sendiri. Jadi perjamuan kudus yang kita laksanakan setiap bulan atau setiap hari-hari tertentu itu bukan suatu hal yang biasa. Ini adalah harta satu-satunya yang kita miliki. Seperti pujian, karya terbesar berupa perjamuan kudus. Kehancuran tubuh Yesus di kayu salib untuk kita yang duduk hari ini di tempat. Pertanyaannya yang di luar-luar itu urusan orang lain, jangan memikirkan orang-orang yang di luar. Hari ini kita memberi diri untuk sungguh-sungguh mengupayakan, mengusahakan untuk mendapatkan harta pribadi. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang 3 ayat yang ke-13. Mari kita akan menghormati firman Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Silakan. Kami sangat merindukan apabila suatu saat nanti atau hari-hari ke depan Bapak Ibu bisa mengambil bagian paling depan. Saya rasa untuk Bapak Ibu yang hari ini duduk di sini pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Amin. Ternyata ada yang angkat-angkat. Artinya antara pengen dan tidak. Kalau hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini dan suatu saat pengen masuk surga bersama Tuhan, tentunya berlomba-lomba untuk duduk seperti Pak Karni dari dulu paling depan. Diharapkan bisa nyamannya di luar. Ya, saya tadi nggak terlalu dengar siapa pun Nining tadi menyaksikan apa atau sanksi yang disampaikan dengar. Apa yang terjadi? Tapi ternyata saya tadi sebelum masuk wawancara sama yang mengalami kejadian. Jadi memang perlindungan Tuhan luar biasa. Saya mau jajan nyebrang tabrak, ya, suaranya kan seperti itu, cuma kan agak kecil. Jadi saya begitu nanya, karena Bu Nining nangis dulu. Jadi saya ngomong apa itu tak kaitkan dengan anaknya disenggol motor atau apa nggak tahu, tapi Tuhan memberi perlindungan luar biasa. Itulah hidup di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya berikan tema jangan menyia-nyiakan keselamatan. Wujud atau gambaran di mana perjamuan kudus itu karya Allah terbesar dalam hidup kita. Ini wujud di mana Tuhan memberi keselamatan kepada umat manusia. Sehingga kita baca tadi
Ayat yang ke-13 saya ulang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang yang naik ke surga selain pada Yesus Kristus yang pernah turun lahir ke bumi sehingga Dia harus mati, bahkan mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sepertinya biasa, sepertinya sering kita dengar, sering kita lafalkan, bahkan mungkin di luar kepala. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada manusia atau orang siapapun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya kecuali melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hari ini telah bangkit naik ke surga. Nanti hari ke-41 sampai hari ke-50 ada pencurahan Roh Kudus. Mungkin gerejanya akan mengadakan kegiatan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menerimanya. Dalam Alkitab tercatat hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang yang bisa mendapatkan. Maka kita harus berlomba untuk mendapatkan curahan Roh Kudus, bimbingan Roh, pertolongan Roh Kudus atas hidup kita. Kita tidak bisa jalan sendiri. Jangan menyia-nyiakan keselamatan. Namun tanpa disadari banyak orang Kristen mungkin termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya secara tidak nyata atau tidak sengaja atau bahkan sengaja tidak menghormati karya Allah. Betapa sering perbuatan kita, kelakuan kita, bahkan yang tidak nyata, pikiran kita sangat menyakiti hati kita. Maka saya berikan tema ini untuk kita tidak menyia-nyiakan keselamatan, tidak menyia-nyiakan karya terbesar ini, tidak menyia-nyiakan harta yang abadi, harta yang sesungguhnya. Hari ini masih banyak orang berlomba untuk menikmati kesenangan hidupnya. Masih banyak orang, artinya termasuk dari di antara kita orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sering kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Waktu yang dianugerahkan kepada kita sering kita abaikan begitu saja. 24 jam waktu yang diberikan hanya sangat sedikit yang diperuntukkan untuk Tuhan. Coba ini camkan, diperuntukkan untuk Tuhan. Tidak ada 10%. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Hari-hari kita sering hanya untuk kesukaan hati kita, untuk kesukaan diri kita, untuk kesukaan keluarga. Itu banyak kesibukan yang kita pakai hari-hari untuk bagaimana kita punya eksistensi.
Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Banyak sekali di antara kita, banyak orang Kristen yang memberi hari-harinya atau hari-hari yang sesungguhnya tidak ada nilainya. Sesungguhnya tidak ada nilainya. Berapa waktu Bapak Ibu yang hari ini kita pakai untuk dari pagi bangun tidur sampai mau tidur, kita lebih banyak pegang ini. Berapa ya? Kita ini berdiri atau kita duduk di tempat ini diperingatkan keadaan ini. Dunia ini sudah sangat jahat pengaruhnya. Kalau coba ambil positifnya cuma berapa persen? Berapa banyak kejahatan melalui gadget ini? Bagaimana orang bisa menyukakan hati Tuhan untuk menghormati karya Allah, sedangkan waktu kita pakai untuk banyak hal yang tidak sesuai benar. Sering dikatakan, oh di sini tidak ada, yang di sana banyak, mungkin di pedalaman sana. Jangan salah. Orang Jakarta menganggap kita itu orang desa gitu. Seolah orang Jakarta itu orang yang luar biasa. Tapi ternyata setelah tahu orang TBI atau Battle Center ternyata lebih dari mereka. 2 atau 3 minggu kita dilawan Tuhan melalui hamba Tuhan impor karena dari Malaysia. Dan sebelumnya diimpor dari Jakarta. Kita adalah hamba Tuhan lokal, tapi rasanya tidak kurang manis untuk dirasakan. Tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan di sini, gunakan waktu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktunya sangat singkat. Bu Betty, Pak Billy, Pak Karno menyampaikan firman Tuhan, selalu mengingatkan waktunya sangat singkat. Keadaan kita seperti debu jerami, sebentar kering, dibakar lalu menjadi abu, bahkan dibuang ke tempat pembuangan. Warna pakaian Salomo yang begitu indah tidak lebih bunga bakung, bunga ini tidak bisa seperti ini. Tetapi dia tidak pernah layu-layu, tidak ada di palsu. Kalau yang asli pasti segera mati. Jadi kita jangan menyamakan standar hidup kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu besar. Jangan menyamakan standar hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita masih menyamakan dengan standar mereka, berarti kita adalah sama dengan mereka. Yang artinya tidak sungguh-sungguh memegang erat harta sesungguhnya, karya terbesar Allah di dalam Yesus Kristus, tidak menghormatinya. Banyak aktivitas yang kita lakukan sesungguhnya tidak menyukakan hati kita. Kita harus jujur di hati kita masing-masing. Yang artinya segala aktivitas sungguh tidak berarti, dalam tanda kutip tidak berarti, betul tidak berarti. Artinya apa? Hidup yang sia-sia. Kita akan periksa diri kita. Kita akan periksa diri kita hari ini, mulai hari ini kita akan periksa. Apabila Tuhan datang seperti janjinya, dia menyediakan tempat bagi kita dan kembali membawa kita, apakah didapati kita sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan apabila hari ini Tuhan datang?
karya terbesar Allah adalah berbicara mengenai hidup kekal. Hidup kekal itu adalah keselamatan umat manusia. Jadi apabila kita menyia-nyiakan waktu yang ada, artinya menolak keselamatan itu. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Apabila kita menyia-nyiakan dengan waktu-waktu yang kita hanya kesukaan untuk menyukakan diri kita, itu sama dengan menolak karya Allah ini. Menolak perjamuan kudus ini sekalipun tiap bulan dilaksanakan. Sekali lagi, menjadi Kristen tidak mudah. Karena untuk masuk ke surga itu harus melalui pintu yang sempit. Artinya apa? Hampir mustahil dilakukan oleh manusia. Pintu sempit itu artinya sangat tidak mungkin dilakukan. Kita seberat 100 kilo atau 100 atau 60 kilo dikasih celah yang begitu sempit. Itu tujuannya untuk kita bisa mengepres atau menekan segala aktivitas atau kegiatan yang sia-sia kepada Tuhan. Kalau saya dengar di seberang, kenapa saya katakan tadi jalan masuk surga itu rambutnya jadi lucu, bayangkan mungkin nggak gitu. Untuk masuk surga harus lewat sesulit itu. Kalau di kitab-kitab melalui jalan yang sempit, itu tidak lebih mudah dari rambut di belah 7. Rambut di belah 7 masih bisa. Tapi kita masuk di lorong yang sempit yang sesungguhnya harus kita perjuangkan. Itulah kita menghargai karya salibnya, karya penebusannya, karya kebangkitannya. Ya. Pulang dari sini kita semua, saya termasuk saya yang berbicara sangat terbatas. Mulai hari ini kita harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri di mana saat Tuhan sewaktu-waktu datangnya seperti pencuri. Kalau tahu pencuri datang, kita akan berjaga-jaga di depan pintu sesegera mungkin. Tetapi karena kita tidak tahu datangnya, maka kita harus berjaga-jaga unlimited. Jadi waktunya sangat tidak terbatas untuk berjaga-jaga. Ya. Saya tadi kenapa pegang-pegang gadget? Karena saya melihat dari anak kecil TK yang umur 3 tahun itu lebih pintar dari saya dalam hal menguraikan kecerdasan ini. Malah ngajari begini loh, begini loh, caranya begini. Itu anak 3 tahun sudah. Sangat berbahaya. Maka kalau kita menjadi orang tua, tidak mengendalikan dari sekarang. Tapi beda lagi sama cucuku yang saat ini bicara sedikit lain. Dia ngomong boleh buka handphone jam 12 sampai jam 1 saja. Itu nurut. Tapi yang dua, cucuku yang dua, kalau nggak pegang handphone dari pagi sampai mau tidur, ini semua adalah karena pengelolaan, pengendalian. Ini karena apa? Tugas orang tua untuk menjaga anak-anak ini. Benar sudah. Orang-orang seperti saya, mungkin juga Pak Karno, nutul-nutul itu sudah sulit. Jadi mau berbuat dosa itu bisa lebih lama. Karena apa? Nggak kena-kena mau berbuat. Tapi kalau anak kecil cik cepat sekali. Bahkan kalau nggak dikasih, saya nggak mau makan. Nggak makannya sendiri, marah-marah sendiri. Saya nggak sayang papa, saya nggak sayang mama. Ini mau sayang siapa? Nah, ini kebiasaan yang ditularkan atau kebiasaan yang dimodifikasi oleh anak ini. Dulu waktu kita kecil boro-boro,
tahu kejahatan-kejahatan. Tidak ada, karena memang dulu tidak ada seperti ini. Coba kita akan perhatikan Bapak Ibu sehari tanpa gadget, itu rasanya plong. Dunia ini seperti itu, sangat bersih. Seperti sangat bersih, suatu saat saya kehabisan data. Yang jelas terus terang kehabisan data. 2 hari nggak ada suaranya, wah rasanya itu seperti hidup sangat normal, tidak tersiksa, tidak tertekan. Hari ini bangun tidur dipaksa harus tertekan. Sekali lagi saya tekankan, hormatilah Tuhan selagi Tuhan bisa dihormati. Carilah Tuhan sewaktu Tuhan masih bisa dicari. Dekatilah Dia selagi Dia masih bisa didekati. Suatu saat Tuhan punya waktunya sendiri untuk tidak bisa didekati. Tuhan punya ranahnya, kita punya ranahnya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memberi diri hari ini, maka kita akan hidup bersama Dia. Kita akan dijemput dan ditempatkan di mana posisi letaknya yang strategis. Berbicara mengenai keselamatan adalah kehidupan kekal. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan seluruh kitab suci, maka kita akan tahu posisi kita hari ini. Pada tingkatan apa hari ini kita hidup dengan Tuhan. Kuncinya hanya di dalam firman Tuhan. Saya lebih suka dengan Bible ini daripada saya pakai. Bukan salah, tapi kita bisa perbandingan ayat-ayat dari ini tertulis di bawahnya. Bisa melihat dengan cepat. Teknologi itu sangat penting dan sangat baik apabila kita pakai dengan baik dan benar. Hargailah Tuhan selama Dia masih bisa dihargai atau masih kita mampu menghargai. Tuhan selalu bisa dihargai. Dan jangan lupa Tuhan selalu menghargai hidup kita. Sedosa apapun manusia, Tuhan Maha Pengampun. Tetapi jangan selalu berbuat dosa. Berbicara mengenai waktu, Bapak Ibu Saudara, berapa waktu yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita jangan terlalu euforia dengan keadaan dunia ini. Untuk kita menghargai karyanya Tuhan, karya salib, karya penebusan, karya kebangkitannya. Kita akan baca di dalam Matius pasal 6. Ayat yang ke-19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi banyak kerusakannya dan pencuri mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga dan ngarat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Untuk bisa menghargai karya Allah, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini berbicara mengenai rohani. Perkara yang di atas itu perkara kekekalan, perkara penghormatan kepada keselamatan, pada karya Yesus.
dinyanyikan sangat mendalam di dalam hidup. Dia harta abadi kita. Dia adalah hidup sesungguhnya bagi kita. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah atau kumpulkan harta yang di surga. Ayat di surga mengadang garam tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Jadi kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus tidak bisa ditakar atau dibandingkan dengan keadaan bumi ini. Tidak bisa diukur dengan keadaan kita hidup di bumi ini. Karya terbesar Yesus, karya penebusannya, karya kebangkitannya tidak dapat diukur sama sekali dengan keadaan bumi. Kita punya apapun sangat terbatas. Saya kemarin ada saudara yang bilang, Pak, nanti sebentar lagi perusahaan mobil akan buat mobil listrik. Berbagai merek akan membuat mobil listrik di Indonesia. Ini apa kaitannya dengan firman? Jadi kecanggihan teknologi akan diterapkan kepada manusia di bumi, diberi kenyamanan, keadaan dunia semakin mudah. Mesinnya cuma sekotak ini, tapi kekuatannya sama dengan mobil yang hari ini ada, yang gedenya sak truk. Hyundai sedang memasarkan yang sangat indah, bisa 170 km sekali cas, sekitar 30 menit. Artinya apa? Suatu saat kemudahan dunia itu diberikan kepada manusia kita, memudahkan segala sesuatu. Dengan memudahkan segala sesuatu maka kita menjadi terlena. Hampir nyaris tidak pernah ke bengkel kecuali baterainya suat. Ini kaitannya dengan firman Tuhan, dengan kemudahan yang diberikan dunia ini, maka kita akan menjadi terpelihara oleh dunia. Sehingga kita kurang memperhatikan kasih karunia Allah melalui karya salibnya, melalui perjamuan kudus. Sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, untuk mulai menelaah hidup atau mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita memakai waktu yang benar, waktu yang ada untuk Tuhan? Kita hidup di bumi hanya sesaat, dan sesaat. Saya beberapa minggu lalu terkejut, terkaget-kaget. Ada berita di TV, orang DM, saya pikir orang yang 50 tahun atau 40 tahun ke atas, orang kena gula ini, ternyata 3 tahun itu bisa kena gula. Dan tahu Bapak Ibu, umur 3 tahun itu dia punya ukuran itu sama 600. Tiap hari disuntik mamahnya itu sudah, kalau udah mau disuntik dia cuma kasih pangkatnya pagi, setiap pagi cus. Karya Allah dalam hidup kita. Kita harus menghargai, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan. Jangan menyia-nyiakan di sini, jangan memadukan dengan keadaan bumi.
Jangan bandingkan keselamatan yang Tuhan berikan dengan pertolongan di dunia ini sehingga kita menjadi orang-orang yang berkeadaan berat. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bukan tidak sekedar dari bumi dan langit calonnya, tetapi bermil-mil bumi dengan langit. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa diukur dengan kedalaman pun dalamnya lautan ribuan meter atau kilometer ke dalam. Kita akan ingat, saya kok teringat tubir laut itu ya kan, yang bisa nyanyi dalamnya tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Ayo kita akan nyoba misalnya. Bisa deh. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Bapak Ibu, kasih Allah tidak terukur, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di bumi. Betapa sering kita bertoleransi atau mentolerir dengan kegiatan-kegiatan kita yang sesungguhnya jauh dari kehendak Tuhan. Sering begitu banyak waktu kita berikan kepada dunia ini dengan tontonan-tontonan yang kita bisa lihat hari-hari. Banyak waktu yang kita buang dengan tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkhusus handphone. Hampir 12 jam Bapak Ibu nonton handphone. Apalagi yang punya hobi buka YouTube. Maksudnya hobi buka YouTube yang tidak terkaitan dengan kerohanian. Hobi, banyak hobi yang kita tekuni yang sesungguhnya tidak menyukakan hati Tuhan. Karena seringnya waktu kita gunakan sehingga banyak waktu lowong untuk Tuhan kita tidak jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita akan bisa menjadi menyesal Bapak Ibu kalau kita mulai hari ini tidak
mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya katakan menyesal karena apa? Sebab suatu saat manusia sudah tidak bisa diampuni dosanya. Dan sesungguhnya hanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk kita. Pemulihan adalah waktu Tuhan. Pertobatan adalah waktu Tuhan. Melalui firman Tuhan ini yang kita diberkati. Dan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena hari ini semakin jahat. Berikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Saat kamu melakukan aktivitas apapun dan semua yang dikerjakan tangan kita, biar kita diberkati Tuhan. Sekalian kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bertumbuh. Kita harus semakin bertumbuh. Kita harus semakin bertumbuh. Hargailah Tuhan. Hormatilah Tuhan. Hormatilah karya salib. Hormatilah karya penebusan. Hormatilah karya kebangkitan. Karena tidak ada harta lain selain pada Dia yang wajib atau yang kita hormati lebih daripada yang lain. Kita harus bertumbuh secara bertahap. Dari hari ke hari, waktu kita harus semakin bertumbuh untuk mengenal kita kepada Yesus, untuk menghormati karya salib, karya penebusan. Sekiranya kita tidak akan menjadi sia-sia menjadi pengikut Kristus. Umur kita semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Jangan menjadikan sia-sia hidupmu. Carilah Tuhan selagi Dia bisa dicapai. Mendekatlah kepadanya mumpung Dia masih bisa didekat. Belajar setia. Belajar kita semakin setia kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali hidup kita menjadi perok. Jangan sekali-kali hidup kita menjadi menyakiti hati. Pakailah hidupmu, pakailah hidup kita, pakailah cara hidup kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati bacaan. Kita akan renungkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar kasih Allah atas hidupmu. Tidak tertandingi oleh apapun. Dia harta abadi. Dia harta sesungguhnya. Harta yang tidak bisa kena karat, tidak bisa dimakan ngengat. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.